Hai Fascination, kembali lagi di channel YouTube Kata Dokdan. Dan kali ini aku akan membahas tentang topik yang sudah kalian request, yaitu tentang ejakulasi dini. Jadi di video ini aku akan membahas tentang apa itu ejakulasi dini, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk simak video ini sampai selesai. Tapi buat kamu yang suka dengan konten-konten edukasi semacam ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Kata Dokdan supaya Dokdan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Hai Fascination, kembali lagi dengan Dokdan, dan kali ini sesuai janji aku tadi bahwa kita akan membahas tentang ejakulasi dini. Nah, yang pertama kali harus kita bahas adalah apa sih itu ejakulasi dini. Jadi ejakulasi dini adalah suatu keadaan di mana seorang pria itu mengeluarkan sperma atau mengalami ejakulasi itu terlalu cepat pada saat berhubungan seksual sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi dirinya atau bagi pasangannya. Nah, dari definisi itu kita bisa menggarisbawahi beberapa pernyataan. Jadi yang pertama adalah berapa sih waktu normalnya ketika seseorang itu berhubungan seksual. Jadi di komen-komen kalian di edisi-edisi sebelumnya, kalian tuh banyak banget tanya ke aku, Dok, sebenarnya berapa lama sih seorang pria itu bisa keluar sampai dikatakan dia itu normal pada saat melakukan hubungan seksual? Atau Dok, kalau misalnya saya keluarnya sekian menit, apakah saya termasuk ejakulasi dini? Nah, itu aku jawab ya. Jadi berdasarkan dari pengertian ejakulasi dini tadi, itu sebenarnya tidak dicantumkan berapa lama pria itu bisa sampai keluar. Jadi pokoknya yang pasti menimbulkan ketidakpuasan dan dirasa terlalu cepat. Tapi ada pendapat dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa kalau misalnya seorang pria itu mengalami ejakulasi atau keluarnya sperma sekitar 1-2 menit setelah dia melakukan penetrasi, maka itu disebut dengan ejakulasi dini. Jadi yang dihitung itu adalah waktu penetrasinya, artinya ketika penis itu masuk ke dalam liang vagina, bukan dimulai dari foreplay-nya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua yang perlu digarisbawahi adalah ketidakpuasannya terhadap pasangan atau terhadap dirinya sendiri. Jadi artinya kalau misalnya terjadi masalah ejakulasi dini, itu yang bisa nggak puas itu dua pihak, bisa ceweknya sendiri atau pihak cowoknya. Jadi seperti kita tahu bahwa cewek itu lebih susah orgasme dibandingkan si pria. Jadi kalau misalnya si pria itu mengalami ejakulasi dini, otomatis biasanya si cewek juga tidak akan mencapai orgasme. Dan otomatis kalau dibiarkan terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan terjadi masalah dalam rumah tangga. Kemudian ternyata ketidakpuasan itu tidak hanya terjadi pada si cewek atau pasangannya saja, tapi bisa juga terjadi pada si pria itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya orang tuh mengalami ejakulasi dini, seringkali dia tuh merasa tidak pede, merasa minder, atau bahkan merasa benci terhadap dirinya sendiri. Dan tentu saja, ini juga akan menimbulkan masalah baru bagi si pihak cowok tadi. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian atau pasangan kalian mengalami ejakulasi dini, jangan lupa untuk datang berobat ke dokter. Karena masalah ini kalau dibiarin akan merembet kemana-mana dan dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Oke, kemudian untuk topik berikutnya yang akan kita bahas adalah penyebab dari ejakulasi dini. Jadi penyebab ejakulasi dini itu sampai sekarang itu kita nggak tahu dengan pasti kira-kira penyebabnya apa. Namun secara garis besar diduga ada dua faktor yang dapat menyebabkan ejakulasi dini. Yang pertama adalah faktor psikis. Nah, faktor psikis ini misalnya kalau misalnya yang cowok itu mengalami stres, misalnya dia punya masalah pada pekerjaannya yang terlalu berat. Kemudian bisa juga karena depresi, misalnya dia ada masalah rumah tangga, atau dia ada masalah yang berat dengan pasangannya. Nah, hal-hal seperti itu adalah faktor psikis yang dapat menyebabkan ejakulasi dini. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor fisik atau adanya suatu penyakit tertentu. Nah, penyakit apa sih dok yang diduga menyebabkan ejakulasi dini? Contohnya yang pertama adalah paling gampang adalah karena yang cowok itu mengalami kelelahan atau dia kecapean nih. Yang kedua bisa juga karena penyakit metabolisme. Contohnya adalah diabetes atau penyakit hipertensi. Kemudian bisa juga karena penyakit jantung, penyakit infeksi tertentu, atau juga bisa karena kelainan pada prostat. Nah, tapi sampai saat ini, seperti dokter bilang tadi, kita belum bisa menjelaskan alasan pasti kenapa penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan terjadinya ejakulasi dini. Nah, tapi kenyataannya di lapangan itu biasanya penyebabnya itu adalah gabungan dari dua faktor tadi, yaitu pasti ada faktor psikisnya dan juga pasti ada faktor psikis atau penyakitnya. Nah, kemudian yang seringkali juga harus digarisbawahi adalah tidak semua pria yang keluarnya cepat itu pasti ejakulasi dini. Jadi ada beberapa keadaan yang masih bisa ditoleransi apabila pria itu keluarnya cepat. Antara lain apabila pertama kali dia melakukan hubungan seksual. Biasanya ketika seorang pria melakukan hubungan seksual pertama kali, itu dia tidak bisa mengendalikan ejakulasinya. Sehingga biasanya memang ejakulasinya terlalu cepat.
Kemudian yang kedua, bisa aja terjadi karena rangsangan seksual yang diterima oleh seorang pria tersebut itu terlalu besar. Contohnya misalnya si pria itu mengalami atau menerima oral seks dari pasangannya. Nah, ini bisa saja membuat ejakulasinya jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya kamu mengalami ejakulasi yang cukup cepat, tapi itu hanya berlangsung mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali, itu kalian nggak perlu khawatir, karena itu bukan ejakulasi dini, tapi itu adalah sesuatu yang normal. Kemudian yang terakhir yang sering kali ditanyakan oleh netizen adalah, "Dok, kalau misalnya saya ejakulasi dini, gimana cara ngobatinnya?" Nah, untuk pertanyaan ini Dokdan akan jawab pada video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk stay tune video YouTube Kata Dokdan di episode berikutnya. Dan Dokdan mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau kasih ide untuk konten berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Thank you, bye-bye.